Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranda Dwi Agustin dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum atau manajemen kurikulum. Materi yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama adalah pengertian dari pengelolaan atau manajemen kurikulum. Yang kedua, prinsip dan fungsi pengelolaan atau manajemen kurikulum. Yang ketiga adalah komponen atau isi materi pembelajaran dan tahapan pengelolaan atau manajemen kurikulum. Yang keempat adalah silabus. Yang terakhir adalah RPP. Pengertian pengelolaan atau manajemen kurikulum. Secara etimologi, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur sebuah proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Pengertian kurikulum sendiri adalah suatu perencanaan pengalaman belajar secara tertulis. Nah, pengertian kurikulum tersebut menurut Sumiarti Padmonodewo. Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum menurut Asep Sudarsyah dan Diding Nurdin tahun 2009 ada 5. Yang pertama adalah produktivitas. Dalam produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Kemudian yang kedua, demokratisasi. Dalam hal ini, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu kooperatif. Dalam hal ini, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dan berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Hal ini yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan atau manajemen kurikulum yang sama yaitu menurut Asep Sudarsyah dan Dinding Nurdin tahun 2009. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen atau isi materi pembelajaran dan tahapan pengelolaan atau manajemen kurikulum. Komponen ini terdiri dari isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap atau perilaku, dan psikomotorik, keterampilan atau skill yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahapan. Dalam tahapan ini ada 2. Yang pertama tahapan perencanaan
yang berhubungan dengan GBPP yang merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan wujud pengembangan kurikulum yang kesesuaiannya harus benar-benar diperhatikan. Silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Menurut Yulailawati tahun 2004. Prinsip-prinsip pengembangan silabus ada 8. Yang pertama adalah ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Yang keempat konsisten. Yang kelima memadai. Cakupan indikator. Yang keenam aktual dan kontekstual cakupan indikator. Yang ketujuh fleksibel. Keseluruhan komponen silabus. Dan yang terakhir yaitu menyeluruh komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Komponen pengembangan silabus yaitu identifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian yang terdiri dari teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Kemudian alokasi waktu, yang terakhir yaitu sumber atau bahan atau alat. Langkah-langkah pengembangan silabus yaitu mengkaji standar kompetensi, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, pengembangan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Selanjutnya kita membahas tentang RPP. Yang pertama yaitu pengertian dari RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya. RPP mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu spesifik, operasional, sistematis, dan relevan, berpusat pada potensi, jangka pendek. Komponen penyusun RPP yaitu identitas pembelajaran, tema atau subtema pembelajaran, standar kompetensi atau kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, kegiatan pembelajaran, media atau alat, bahan dan sumber pembelajaran,
Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Langkah-langkah penyusunan RPP yang pertama adalah mengkaji SK atau KIKD, indikator dan silabus untuk mendalami capaian kompetensi serta mengidentifikasi peluang aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menentukan identitas. Yang ketiga, menuliskan standar kompetensi inti, tahapan pencapaian perkembangan yang ada dalam silabus. Yang keempat, menuliskan kembali kompetensi dasar yang ada dalam silabus. Yang kelima, menuliskan indikator yang sudah dirumuskan dalam silabus. Yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, menguraikan materi pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, menguraikan kegiatan pembelajaran. Yang kesepuluh, menentukan media atau alat, bahan dan sumber pembelajaran. Yang ke-11, mengembangkan penilaian. Mungkin untuk contoh RPP-nya kalian bisa buka website Ayo Guru Berbagi. Di situ banyak contoh RPP yang bisa kalian pelajari agar lebih bisa dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika materi yang saya jelaskan mungkin kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.